kesalahan driver online ini, kenapa mau melakukan membersihkan darah, membuang mayat, dan menerima uang 15 juta? Karena itu biasanya dilakukan pelaku ada sidik jarinya. Ku jawab dulu komentarmu ini bang ya, satu persatu bang ya. Yang pertama ku jawab dulu masalah kenapa mau, ya kan? Bang, komentarmu ini berlaku ketika menghadapi orang mabuk bang, atau orang yang model pentungan datang mengajak ribut ke tempat lain. Kita bisa nolak bang, kita bisa membantah, atau bahkan kita bisa memukul dia, kau ngajak ribut, gitulah. Ini bang, yang kita hadapi iblis yang bersenpi, iblis yang baru saja mencabut nyawa di samping kita bang, ditembak 2 kali, kepalanya pecah, pelurunya tembus mengenai dinding mobil. Apakah kita masih bisa menolak ajakan dia atau perintah dia? Dia megang sempi bang, udah iblis ini bang, udah iblis ini. Karena kalau orang udah iblis, kalau ada yang melawan perintahnya, atau dia berpikir ini akan jadi saksi, akan bopong, akan jadi terbongkar kejahatan dia, dia akan eksekusi juga bang. Jadi driver online ini nurut bang, bahkan dia pun menurut bang, otaknya udah hang. Karena tiba-tiba shock bang. Siapa yang gak shock bang? Di sampingmu tiba-tiba tergeletak orang, kepalanya jebol. Si driver online ini bang, sampai di rumah bang, seperti orang gila bang. Termenung, melamun, ngomong-ngomong sendiri, bahkan makan disuapin bang. Makan disuapin. Beberapa hari dia makan disuapin bang. Artinya udah hang otaknya, mentalnya hang melihat kejadian itu. Apakah dia masih berpikir untuk menolak? Bahkan kalau menolak pun dia pasti mati juga bang. Oke bang, masalah sidik jari. Masalah sidik jari bang, nggak selamanya kalau ada sidik jari di TKP kejadian pembunuhan atau tempat kriminal, nggak selamanya itu jadi tersangka bang. Nggak selamanya. Karena apa? Karena di mobil itu bisa saja penumpangnya udah berapa kali keluar masuk. Ya, di kafe contohnya ada pembunuhan, atau di kamar mandi umum ada pembunuhan. Nggak selamanya sidik jari di situ semua jadi tersangka. Makanya tugas polisi menyelidiki secara profesional. Makanya harusnya polisi menjadi penyidik itu minimal S1, punya pendidikan khusus, bukan tamat SMA jadi polisi tiba-tiba jadi penyidik, tamat SMA jadi polisi tiba-tiba jadi serse. Itulah makanya banyak kasus di Indonesia bang, di Indonesia salah tangkap, udah di penjara, baru viral beberapa tahun kemudian dia ternyata tidak pelakunya. Polisi hanya ngomong, maaf kami salah paham, semua itu salah paham, pelaku sudah berdamai. Hei, harusnya kalian polisi mengganti rugi miliar itu. Kalau di Amerika itu, di Eropa itu miliar ganti ruginya. Pencemaran nama baik, membuat kerugian selama ini, selama dia di penjara. Ya, mentalnya, pemulihan mentalnya, itu semua harus kalian bayar, harusnya. Tapi kalian memang terlalu sepele. Terlalu sepele. Tidak ada hukuman yang berat untuk polisi-polisi. Gaya interogasi kalian pun tidak profesional. Main jepit kaki, main masuk tangan biar ngaku, ya kan? Itu nggak profesional, itu jadul. Makanya banyak salah tangkap. Dia ngaku pelakunya bukan karena dia pelakunya, tapi karena terlalu sakit dianiaya saat interogasi. Itu aja. Jadi masalah sidik jari bang, tugas polisi itu bang, melihat sidik jari, mencocokkan data sidik jari, lalu menginterogasi si pemilik sidik jari, mencari alibi-alibinya, menyesuaikan jam-jamnya, kapan dia di mana, lalu mencari saksi-saksi lain. Jadi untuk satu saksi nggak cukup sebentar bang, ya. Ketika dia mengakui dia sedang di Medan, maka polisinya harus ke Medan, di mana dia dikatakan, lalu menanya saksi-saksi sana, apakah betul dia di Medan jam segini. Itu dari satu saksi bang, dari satu pemilik sidik jari. Kalau contohnya 20 sidik jari situ, makanya polisi itu harus profesional, jangan gegabah. Ya, dan yang paling utama harusnya polisi punya pertimbangan. Itu yang paling utama, pertimbangan. Si driver ini sudah mengakui, bahkan dia di situ tertekan, mentalnya sudah kena. Pertimbangan. Kenapa? Ya, polisi memberikan promosi kepada orang yang bersaksi dusta atas kematian Brigadir Joshua. 6 orang polisi dapat naik pangkat dan jabatan ketika mereka bersaksi
menyelamatkan pembunuh. Ini ketika ada bersaksi mengungkap pembunuh malah dia jadi tersangka. Itu terheng.